Bapak Ibu, klien Waste for Change dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan, saya Puri Anindita yang berperan sebagai MC pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir pada acara Waste for Change Appreciation Day 2020. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi yang dilakukan oleh pihak Waste for Change kepada para klien, mitra, dan juga rekan-rekan yang telah mempercayakan pengelolaan sampahnya dan bersama memberikan aksi nyata bagi lingkungan. Melalui acara ini pula, kami ingin bangun kembali komunikasi dan kolaborasi yang solid agar dapat memberikan impact yang lebih dalam hal perubahan pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagaimana misi dari Waste for Change yang berfokus pada perubahan perilaku dan pola pikir dalam hal pengelolaan permasalahan sampah yang lebih baik agar tidak ada lagi sampah-sampah yang berakhir di TPA melalui implementasi teknologi dan kolaborasi. Izinkan juga saya menyapa beberapa tamu spesial yang akan memberikan sambutannya pada hari ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan juga telah bergabung bersama kita Bapak M. Bijaksana Junierosano, Managing Director dari Waste for Change. Baik, kini mari kita saksikan bersama kata sambutan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan teriring doa. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah dan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salam hangat kepada semua di tengah kondisi yang mungkin tidak biasa ini. Tahun ini mungkin banyak hal-hal yang baru yang kita alami sepanjang kita hidup. Sebuah kondisi yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga seluruh warga dunia. Walaupun begitu, kita sebagai manusia harus terus berinovasi, bertahan untuk menghadapi segala kondisi dengan tetap meminta yang terbaik kepada Tuhan Maha Pengasih. Kawan-kawan semua, kondisi abad ke-21 ini mungkin semakin terasa kompleks. Selain pandemi yang sedang kita hadapi bersama saat ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk juga kita bersama-sama melakukan aksi yang nyata untuk menciptakan solusi terkait isu pengelolaan sampah agar tidak ada lagi sampah yang masuk pada area perairan kita yang bisa membawa dampak macam-macam lagi ke masa depan. Pemerintah sendiri telah mencanangkan rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 yang tertera dalam Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Dan hal ini dalam rangka menyambut kerjasama global yang dicanangkan oleh World Economic Forum, yaitu gerakan kolaborasi multi pihak bernama Global Plastic Action Partnership atau GPAP. Melalui kerjasama ini pula, pemerintah Indonesia telah menyiapkan National Plastic Action Partnership atau NPAP. Hingga saat ini, NPAP telah berkolaborasi dengan 9 kementerian, 4 pemerintah daerah, 12 perusahaan, serta lebih dari 100 pemimpin Indonesia yang berasal dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, diantaranya adalah Kemenko Maritiman dan Investasi serta KLHK. NPAP juga menjadi perwujudan dari Gerakan Indonesia Bersih sebagai salah satu dari 5 gerakan revolusi mental yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016. Saya dan seluruh tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih. Dengan mengimplementasikan rencana aksi multipihak NPAP, kami menargetkan untuk mencegah 16 juta ton sampah plastik terbuang ke laut di tahun 2025. Dan untuk menjalankan sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang efektif ini dibutuhkan modal investasi sebesar $5,1 juta dan budget operasional sebesar $1,1 juta per tahun.
Dengan program dan skema yang sudah dibentuk dalam NPAP ini, saya sangat mengencourage stakeholder lainnya seperti pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah mencapai tujuan bersama. Dan oleh karena itu pula, kami sangat mendukung program-program inovatif seperti milik Waste for Change sebagai solusi pengelolaan sampah, pencegahan bocornya ke laut, dan pencarian dan di perairan Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama untuk menuju Indonesia yang bersih dan bebas sampah. Jaya Indonesia! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Luhut Binsar Panjaitan, menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Kalau saya boleh mengutip atau menyoroti poin yang paling menarik tadi, bahwa ada National Plastic Action Partnership yang akhirnya itu diturunkan menjadi koordinasi terpadu antara 9 kementerian, kemudian sudah menggandeng 4 pemerintah daerah dan juga 12 perusahaan. Nah baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera teriring doa. Semoga segala aktivitas yang selama ini kita lakukan dan termasuk yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pertama, saya ingin mengucapkan salam hangat untuk semua rekan, untuk semua aktivis, semua partisipan. Pada 2 periode kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, isu persampahan merupakan salah satu isu yang strategis. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah banyak kebijakan yang keluar untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Kalau kita ikuti perkembangannya, dinamika yang begitu menguat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 dan seterusnya hingga saat ini. Untuk itu saya mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua aktivis yang bergelut dalam subjek persampahan. Di sisi regulasi juga kita melihat ada perkembangan yang baik. Dimulai dari adanya kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga atau kita sering sebut Jakstranas melalui Perpres 97 tahun 2017. Begitupun peta jalan pengurangan sampah oleh produsen melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 tahun 2019 hingga adanya Gerakan Nasional Pilah Sampah yang juga didasari oleh Perpres 97 tahun 2017 untuk mengajak masyarakat turut andil dalam penyelesaian masalah-masalah persampahan di Indonesia. Melalui Jakstranas telah ditetapkan target 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 yang diukur antara lain melalui 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas sampah. Selain itu, kita bersama-sama juga secara masif melakukan Gerakan Nasional Pilah Sampah yang sudah mulai diluncurkan pada tahun 2019 dan akan terus kita lakukan. Gerakan ini dibentuk dan hadir karena kita percaya bahwa semua dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mulai memilah sampah dari rumah kita sendiri. Perlu ada tindakan dan perbuatan nyata agar perubahan pola pikir, gaya hidup, dan budaya terkait pengelolaan sampah di kalangan masyarakat mulai terbentuk dan lama-kelamaan melembaga, sehingga komitmen semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat didukung oleh para aktivis sangat dibutuhkan
untuk mampu saling mendukung dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Bapak Presiden berkali-kali menegaskan kepada saya selaku penanggung jawab dalam portofolio ini untuk tidak henti-hentinya memperhatikan aspek implementasi. Apa yang dilakukan oleh Waste for Change dan mitra-mitra yang berasosiasi merupakan salah satu bentuk upaya wujud implementasi, menjalankan dan mematuhi regulasi yang ada yang sudah dibentuk oleh pemerintah dan tentu saja didasari oleh kesadaran yang tinggi dari para aktivis, dari para pendorongnya, dari pelopor seperti antara lain Waste for Change. Dimulai dari praktek memilah sampah di sumbernya, meningkatkan keterpilahan dan keterolahan sampah semaksimal mungkin untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke dalam tempat pembuangan akhir TPA. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua menjadi contoh yang baik dan menjadi bukti nyata untuk para pihak. Dan saya berharap semangat itu terus ada dan terus bergelora. Semoga semakin banyak pihak yang turut mendukung penyelesaian persoalan persampahan ini, mendorong untuk taat peraturan yang telah kita buat, dan semakin banyak stakeholders dan pihak-pihak yang bekerja sama untuk saling bahu-membahu menjaga Indonesia bersih dan bebas sampah. Selamat bekerja dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih sekali Ibu Siti Nurbaya atas sambutannya. Tadi sudah dipaparkan bahwa KLHK mengeluarkan Jakstrana serta peta jalan untuk pengurangan sampah oleh produsen, sehingga terbitlah atau ada Gerakan Nasional Pilah Sampah sedari 2019. Terima kasih sekali lagi. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, perkenankan saya untuk mengulas sedikit tentang PT Waste for Change Alam Indonesia. PT Waste for Change Alam Indonesia ini didirikan pada tahun 2014 dan merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada lingkungan, khususnya pada masalah pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh hadirin, Bapak Ibu sekalian, PT Waste for Change Alam Indonesia saat ini sudah berhasil mengelola sampah lebih dari 2.060 lokasi, berhasil mengelola lebih dari 5.405 ton sampah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta pengurangan 5.726.200 kg CO2, atau ini setara dengan penanaman 95.000 pohon selama 10 tahun. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama dan dukungan Bapak Ibu semua. Tahukah kemana sampah Anda berakhir? Apakah ketika sampah ini hilang dari pandangan Anda, artinya sampah tersebut juga hilang dari bumi ini? Nyatanya, sampah sisa konsumsi Anda kebanyakan hanya berpindah tempat. Menyebabkan permasalahan bagi orang lain dan lingkungan. Mulai dari polusi tanah akibat tertimbunnya material sampah, polusi udara melalui gas rumah kaca yang tercipta, hingga polusi air akibat cairan sampah yang tidak terkelola dan akhirnya menciptakan penyakit. Belum lagi dengan ketidakpedulian kita terhadap sampah. Kita menciptakan sebuah ekosistem yang tidak berpihak pada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pengangkut sampah yang mendorong gerobak berbau sampah, hingga pemulung yang hidup mencari nafkah di tengah gunungan sampah kita. Hal
Hal inilah yang membuat Muhammad Wijaksana Junerosano, seorang lulusan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, bercita-cita memberikan solusi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia. Dengan pengalaman entrepreneurship dan ilmu yang ia dapatkan di FTSL ITB, ia pun mendirikan Waste for Change di tahun 2014, sebuah perusahaan pengelolaan sampah yang memberikan solusi yang lebih bertanggung jawab. Ketika yang lain berfokus pada solusi di hilir, Waste for Change hadir untuk menciptakan perubahan ekosistem persampahan di hulu. Hal ini demi mengurangi jumlah sampah di lingkungan, memperpanjang umur material, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan di bidang persampahan yang lebih baik. Waste for Change memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Demi mewujudkan visi ini, Waste for Change hadir dengan solusi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berupa konsult, campaign, collect, dan create. Dengan 4C ini, Waste for Change datang untuk memperkaya pengetahuan terkait isu sampah di Indonesia melalui riset, rekomendasi, edukasi, serta implementasi pengelolaan sampah bertanggung jawab mulai dari pengangkutan terpilah hingga solusi pengolahan sampah berdasarkan materialnya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sejak didirikan pada tahun 2014, Waste for Change sudah menuai berbagai pencapaian yang gemilang baik di kancah nasional maupun internasional. Pencapaian ini tidak lepas dari andil seseorang yang telah bekerja keras membantu menangani isu pengelolaan sampah di Indonesia. Mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari Bapak M. Wijaksana Junerosano atau yang biasa dipanggil dengan Pak Sano, selaku Managing Director dari PT Waste for Change Alam Indonesia. Bapak Sano, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan Waste for Change semua. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk acara Waste for Change Appreciation Day 2020. Collaboration and Communication for Bigger Impact on Waste Issues in Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan oleh Bapak Luhut Panjaitan selaku Menteri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga pesan Bapak dan Ibu menjadi penyemangat bagi kita semua untuk semakin menguatkan langkah dalam memberi solusi pada isu persampahan di Indonesia. Saya juga sangat berterima kasih kepada para klien dan mitra kami semua yang terus maju dan pantang menyerah untuk bersama-sama melakukan aksi nyata untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Dari kontribusi rekan-rekan semua inilah yang nantinya akan menjadi contoh untuk institusi lain semakin bijak dalam mengelola sampahnya. Permasalahan sampah masih menjadi isu yang besar di negeri kita ini. Lebih dari separuh sampah yang diproduksi masih masuk ke dalam tempat pemrosesan akhir, yang kemudian diikuti dengan pengolahan yang masih belum bertanggung jawab, seperti dibakar, dikubur, ataupun tidak terkelola yang kemudian mencemari daratan dan perairan Indonesia. Hal ini menjadi berat dan sulit bila hanya mengandalkan satu pihak saja untuk menyelesaikannya. Tidak bisa hanya pemerintah jalan sendiri,
Begitu pula hanya swasta ataupun hanya komunitas. Alhamdulillah, Waste for Change di tahun 2020 ini telah memasuki usianya yang ke-6. Waste for Change yang tadinya merupakan mimpi kecil sekelompok mahasiswa yang saat itu sedang merenung bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah persampahan di negeri ini, saat ini sudah memiliki total lebih dari 2070 klien untuk kami kelola sampahnya, baik dari pemerintahan, swasta, dan institusi lainnya. Puluhan kelas, edukasi, hingga riset persampahan kami selenggarakan didukung mitra-mitra kami untuk turut membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Waste for Change telah menorehkan banyak hal di tahun-tahun yang berjalan ini. Kami telah mengelola lebih dari 5.300 ton sampah, dan hal ini setara dengan pengurangan karbon 5,7 juta kilogram CO2 ekivalen. Saat ini tempat kami mengelola sampah, yaitu Rumah Pemulihan Material, semakin luas. Dan kami juga sudah membuka banyak cabang di kota lain, seperti Semarang, Medan, Sidoarjo, Bandung, dan Surabaya, dengan bermitra bersama pelaku persampahan yang sudah ada, untuk semakin mendukung usaha bijak kelola sampah di seluruh Indonesia. Program kami pun semakin bertumbuh, dimulai dari Responsible Waste Management, Zero Waste to Landfill, Smart City for Waste Management Governance, Extended Producer Responsibility, pengembangan pengolahan sampah organik melalui Black Soldier Flies, dan masih banyak lagi untuk mendukung rekan-rekan kami semua dari berbagai lini usaha dalam mengelola sampahnya. Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah mencapai target Indonesia bersih dan bebas sampah yang tertuang dalam kebijakan dan strategi nasional pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui Perpres 97 tahun 2017 atau yang dikenal Jakstranas. Harapan kami ke depannya makin banyak pihak yang mempraktikkan pengolahan sampah bertanggung jawab sesuai regulasi dan target yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mewakili seluruh tim Waste for Change, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan atas kepercayaannya melakukan perubahan bersama Waste for Change. Penyelesaian isu persampahan ini menjadi lebih mudah dengan dukungan rekan-rekan yang sekalian juga sudah menjadi contoh yang sangat baik untuk institusi, organisasi, atau perusahaan lainnya agar semakin bertanggung jawab dengan pengelolaan sampahnya dan terhadap isu lingkungan. Integrasi dan kolaborasi dari seluruh pihak merupakan kunci penyelesaian permasalahan sampah ini. Pemerintah, swasta, komunitas, bahkan juga media, semua ikut berperan besar untuk menyebarkan semangat dan energi positif untuk usaha bijak kelola sampah. Maka kami juga menyelenggarakan talk show tentang pentingnya peningkatan komunikasi untuk perubahan pengolahan sampah di Indonesia pada siang hari ini. Untuk itu, dalam rangkaian acara ini, kami juga memberikan apresiasi untuk 10 perusahaan media yang proaktif menyebarkan informasi dan perkembangan persampahan di Indonesia, serta mengangkat cerita dan cita-cita Waste for Change untuk berkontribusi aktif menawarkan solusi persampahan. Semoga apresiasi kecil dari kami ini berarti untuk rekan-rekan sekalian dan meningkatkan semangat untuk bersama menyelesaikan masalah persampahan di Indonesia. Mari bersama kita perkuat langkah dan satukan tujuan demi Indonesia yang bersih dan bebas sampah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sano, keberhasilan dari Waste for Change ini juga merupakan keberhasilan kita bersama dalam bertanggung jawab menangani permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Bapak Ibu, tentunya hal ini tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan oleh para klien kepada Waste for Change, sehingga pemberian apresiasi sebesar-besarnya
diberikan kepada 48 klien yang dengan berani menjadi pionir aksi, membersamai dan juga melakukan program pengelolaan sampah bertanggung jawab di Indonesia. Dengan bangga, PT Waste for Change Alam Indonesia memberikan apresiasi kepada klien dalam acara hari ini yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori Responsible Waste Management, kedua kategori Zero Waste to Landfill, dan ketiga kategori Extended Producer Responsibility. Serta dalam kesempatan ini pula, Waste for Change juga memberikan apresiasi kepada teman-teman media yang telah menyebarkan awareness atau kesadaran atas isu pengelolaan sampah di Indonesia. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan video pengenalan jasa Collect berikut ini. Meskipun kita sudah menerapkan prinsip buanglah sampah pada tempatnya, masih terdapat 70% sampah di Indonesia yang ditumpuk percuma di TPA. Hanya 7,5% rasio sampah yang didaur ulang atau dikompos. Walaupun terdapat lebih dari 80% material sampah yang dapat diolah kembali. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pengangkutan sampah yang tercampur, jalur pengelolaan sampah yang sulit terdeteksi, dan kurangnya insentif finansial bagi pengelola sampah untuk bisa berinovasi. Memberikan solusi terbaik dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang berakhir ke TPA maupun lingkungan. Namun, kini ada Waste for Change yang akan memberikan solusi teknis pengelolaan sampah dengan memastikan seluruh sampah terpilah sejak dari sumber. Memaksimalkan pengolahan material, meningkatkan akuntabilitas data alur sampah, dan mensejahterakan petugas persampahan melalui layanan Collect, di antaranya kami menyediakan layanan bernama Responsible Waste Management dan Zero Waste to Landfill. Layanan pengelolaan sampah kepada kawasan gedung dan perusahaan dalam rangka mengurangi jumlah timbunan sampah yang berakhir di TPA. Melalui layanan ini, kami akan mengangkut terpilah, memastikan sampah dikelola maksimal hingga memberikan laporan perjalanan sampah yang dapat menjadi laporan tahunan Anda. Seluruh prosesnya dilakukan secara profesional dengan bantuan corporate relation hingga collect koordinator yang memudahkan melakukan pengelolaan sampah bertanggung jawab sesuai standar operasional Anda, sambil pula mengurangi jumlah dampak negatif bagi lingkungan. Ingin lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang Anda timbulkan? Percayakan pada Waste for Change. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, tiba saatnya saya menyebutkan nama-nama untuk kategori yang pertama, yaitu kategori Responsible Waste Management, yang adalah jasa pengelolaan sampah Waste for Change untuk perusahaan, gedung, dan juga pelaku bisnis dalam rangka mengurangi timbunan sampah yang berakhir ke TPA. Apresiasi terbaik kami berikan kepada kategori Silver, Australian Embassy, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Wisma Barito Pacific, kategori Platinum Vida Bekasi. Terima kasih kepada 4 brand atas kerjasama dan kepercayaannya. Penghargaan kategori selanjutnya, Bapak Ibu, adalah kategori Zero Waste to Landfill, yang adalah jasa Waste for Change yang memberikan sistem pengolahan sampah di mana 100% sampah tidak masuk ke TPA. Apresiasi terbesar kami berikan kepada mereka yang telah mempercayai kami melalui jasa Zero Waste to Landfill, di antaranya kategori Bronze, Anatman Pictures, Asega Hamzah and Partners, Berka Schindler, BP Indonesia, Embassy of Denmark, Indonesia, Embassy of France, Indonesia, Embassy of Hungary, Jakarta, Embassy of Ireland, Indonesia, Eralda, ERM, IKEA,
Mandem, Miranda Moda, Paribas Bank, Phoenixcom Jakarta Now, Premier Oil, Roots Learning Center, SAE Institute, kategori Silver Danone, DBS Bank Indonesia, Embassy of Finland Indonesia, Embassy of Sweden Jakarta, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Greenhouse, IFI, Jakarta Land, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kopi Tuku, L'Oreal, Nestle, Royal Norwegian Embassy Jakarta Indonesia, The Body Shop, Think Web, World Bank, Young Living, kategori Gold Decathlon, Gojek, Cafe Selatan, Komunal 88, Roundtable on Sustainable Palm Oil, kategori Platinum, Potato Head Family, Unilever. Baik Bapak Ibu, penghargaan kategori selanjutnya, kategori Extended Producer Responsibility atau EPR. Extended Producer Responsibility ini adalah jasa Waste for Change yang memberikan sistem pengelolaan sampah dari konsumen brand agar bisa diukur dan didata dengan lebih baik. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video jasa Create yang sangat berkaitan dengan program Extended Producer Responsibility berikut ini. Sebagian besar sampah yang sampai ke tempat pembuangan sudah tidak dikenali lagi bentuk aslinya. Tetapi sebagian besar lainnya masih dapat dengan jelas dikenali. Brand atau nama produk Anda mungkin saja masih menempel pada kemasan atau produk sisa konsumsi, menimbulkan penilaian yang kurang baik pada citra perusahaan. Kemasan atau produk sisa konsumsi ini pun menambah jumlah sampah, walaupun beberapa di antaranya dapat didaur ulang. Belum lagi ketika beberapa oknum yang mengambil kesempatan ini untuk melakukan pemalsuan produk. Disinilah Waste for Change hadir dengan layanan Create untuk mendukung Anda melakukan pengelolaan sampah kemasan atau produk sisa konsumsi yang terdiri dari Digital Extended Producer Responsibility, mendukung Anda dalam mendaur ulang kemasan atau produk sisa konsumsi dengan integrasi website, pengumpulan dari konsumen melalui program Senior Waste hingga memastikan mitra daur ulang yang tepat. Anda dapat juga mengintegrasikan program loyalitas brand Anda menggunakan Point Reward. In-store Recycling, menyediakan area pengumpulan kemasan atau produk sisa konsumsi di toko-toko Anda sehingga mudah dijangkau oleh konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Saat
Saatnya Anda bekerja sama dengan Waste for Change dan bersama kita ciptakan pengelolaan sampah sisa konsumsi demi branding Anda dan dampak bagi lingkungan. Baik, apresiasi kategori Extended Producer Responsibility terbesar kami berikan kepada Coca-Cola Indonesia, Nestle, Tetra Pak, The Body Shop, Unilever. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai tema kami pada hari ini yaitu Collaboration and Communication for Bigger Impact, kami sadar sekali pentingnya komunikasi dan juga edukasi. Karena itu kami persembahkan pengenalan jasa campaign dari Waste for Change sebagai program edukasi pengelolaan sampah kepada institusi dan masyarakat. Ini dia. Sampah merupakan hasil sisa konsumsi manusia. Dan permasalahan sampah sayangnya justru dikarenakan oleh kita sendiri yang kurang peduli terhadapnya. Pada tahun 2014, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 81% masyarakat Indonesia tidak memilah sampah. Lantas, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik di negeri ini? Untuk itu, Waste for Change hadir demi meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi kepada berbagai pihak melalui layanan-layanan campaign kami. Di antaranya, AKBIS atau Akademik Bijak Sampah. Sebuah pelatihan dan sesi edukasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Ditambah dengan contoh-contoh pengaplikasian yang praktis. Community-based implementation memberikan pandangan khusus bagi masyarakat yang bertujuan mendorong adanya kontribusi aktif pada sistem pengolahan sampah yang dipilih. Dapat berupa pembentukan bank sampah, TPS 3R, pengolahan BSF, dan lain-lain. Terpikir untuk mengedukasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat dampingan Anda? Saatnya dapatkan pendampingan dari Waste for Change. Dan apresiasi selanjutnya masih terkait dengan pemberian edukasi kepada masyarakat kami berikan kepada rekan-rekan media. Kategori ini kami sampaikan kepada insan media yang telah memberikan kontribusinya dalam menyebarkan edukasi dan juga kesadaran terkait isu persampahan di Indonesia. Apresiasi ini kami berikan kepada Berita 1 TV, CNN Indonesia, Daai TV, Detikor, IDN Time, Kata Data, Kompas.com, Kumparan, Metro TV, Now Jakarta, The Jakarta Post. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu penerima penghargaan dari Waste for Change Alam Indonesia. Untuk melengkapi momen bahagia kita pada hari ini, berikut kesan-kesan dari beberapa perwakilan klien untuk Waste for Change. Saya persilakan yang pertama kepada Bapak Srianto SEMT, selaku Kepala Biro Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Mudah-mudahan aktivitas dan pertemuan kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Waste for Change yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan ini menjadi penyemangat kita semua untuk lebih baik di dalam pengelolaan sampah. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya membangun infrastruktur baik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, di antaranya termasuk terkait dengan pengelolaan persampahan. Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo bahwa infrastruktur persampahan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan memberi contoh kepada pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Infrastruktur persampahan yang sudah dibangun di Kementerian Pekerjaan Umum antara lain dengan pembangunan TPA, pembangunan TPS 3R, RDF, teknologi, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, perlu kerja keras dan dukungan secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan persampahan ini, baik di tingkat daerah maupun secara nasional, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Semua itu harus melibatkan 32 kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pengelola kawasan serta masyarakat. Sebagai komitmen nyata, kami pun sudah melakukan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di lingkup kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini kami juga bekerja sama dengan Waste for Change di dalam pengelolaan sampah di kampus Kementerian PUPR. Di antaranya kami sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pembentukan bank sampah. Sudah 2 kali kita lakukan, dan kita mengundang para ahli termasuk tentunya Waste for Change, dan juga sebagai narasumber dari kalangan Kementerian PUPR Bapak Sam 3. Harapan kami tentunya pengelolaan sampah ini nantinya bisa diikuti dan dipahami oleh pegawai Kementerian PUPR, sehingga program bank sampah yang ditujukan untuk seluruh karyawan kami dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya tidak ada lagi sampah yang berakhir di TPA atau lingkungan. Upaya ini juga merupakan bentuk untuk memberikan contoh kepada seluruh stakeholder bahwa semua perubahan dimulai dari diri kita sendiri, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semua, juga merupakan bukti nyata bahwa kita semua dapat menjadi contoh untuk melakukan perubahan ini. Mari bersama kita bergerak untuk mewujudkan Indonesia bersih dan bebas sampah. Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung usaha bijak kelola sampah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Asrianto dan seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah berbagi kepada kita semua bagaimana awal mula bisa bekerja sama dengan Waste for Change, selain mengapresiasi juga pengelolaan sampah di kantor Kementerian PUPR. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya pengelolaan sampah di area kantor, ternyata Kementerian PUPR juga mempercayakan pendampingan TPS 3R di beberapa daerah kepada Waste for Change. Selanjutnya, mari juga kita dengarkan bersama-sama cerita dari teman-teman Bank DBS Indonesia yang sudah sejak 2015 bersama-sama melakukan campaign, edukasi, hingga pengelolaan sampah dalam perusahaannya. Akan disampaikan oleh Ibu Mona Monika selaku Head of Group Strategic Marketing and Communications Bank DBS Indonesia. Silakan.
Hai, saya Mona Monica, Head of Group Strategic Marketing and Communications dari Bank DBS Indonesia. Founder tersebut salah satunya adalah Seno, the one of founders yang menurut saya very impressive. And that his ideas, his vision, dan dia punya eksekusi, dia punya usaha, it's very inspiratif buat aku. Dan cara dia mengartikulasi bisnisnya, visinya itu juga sangat baik gitu. Jadi makanya actually Waste for Change is one of my favorites. Karena saya jadi belajar banyak, terutama dari Sano. Makanya waktu itu kita pernah bikin acara dan Sano saya undang jadi salah satu pembicara juga. So itu pertama kali bagaimana kita pernah ketemu, pernah kenalan, and actually at that time I was very impressed. Oke, jadi salah satu dari strategic fokus Bank DBS Indonesia adalah sustainability. Di dalam sustainability ada beberapa pillar. Pillar 1 it's about being a responsible banking, giving a responsible banking services. Terus kita punya responsible, pillar kedua adalah being responsible in our banking operations. Yang ketiga tentunya menumbuh kembangkan wirausaha sosial dan juga membangun dan menstimulasi karyawan kita untuk dapat berkontribusi untuk membantu komunitas setempat. Nah, di dalam pilar kedua di situ ada responsible banking operations. Nah, salah satu responsible banking operations adalah to make sure bahwa kita mengelola sampah kita dengan benar. Jadi waktu itu saya ingat banget dalam program relawan, kita punya tiap tahun ada program relawan bersama staff, tapi waktu itu saya bikin spesial khusus manajemen dari Bank DBS Indonesia, adalah waktu itu saya pilih temanya memilah sampah gitu. Jadi actually for the leaders to really understand how important is memilah sampah dan make sure bahwa sampah kita itu tidak tidak contribute to sampah-sampah yang udah banyak gitu kepada kerusakan lingkungan basically. Dan khususnya lagi our CEO Bapak Paulus Sutisna, he is very big on recycle, reuse, recycle gitu ya, 3R itu tadi. He is very big on that. Dia malah punya komposter di rumah, dia udah melakukan everything pokoknya. Nah, jadi dia menyambut baik ide tersebut untuk mengundang seluruh manajemen pergi, kita waktu itu yang kita gandeng untuk melakukan edukasi memilah sampah ini. Dan mengenal lebih jauh tentang 3R ini adalah Waste for Change. Jadi waktu itu kita diajak ke Bantar Gebang oleh Waste for Change. It was actually a very exciting experience melihat melihat dengan mata kepala sendiri sampah Jakarta itu bagaimana banyaknya dan bagaimana actually kita should berempati dengan orang-orang yang live di sekitarnya dan gas yang dikeluarkan dari situ, kerusakan yang dikeluarkan, ketidaksehatan yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut. Dan setelah kita mengunjungi itu, kita ke kantornya Waste for Change untuk kemudian bantu mereka memilah sampah untuk yang ada yang bisa di-recycle, ada yang kemudian bisa dijadikan kompos. Basically itu yang membuat kita semakin dekat dengan Waste for Change. Terima kasih sekali Bu Mona, ini seperti refleksi untuk kita semua bahwa ternyata mengubah mindset itu perlu kolaborasi, perlu dilakukan untuk kemudian dibangun kebiasaannya di ranah perusahaan, dan juga di unit terkecil itu keluarga. Sama, di rumah juga kita bisa belajar memilah sampah, dimulai dari tong sampah yang ada di rumah, sudah dipilah dan dipilih sedari mula. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan, dan ternyata Bapak Ibu melalui kerjasama dengan Waste for Change, DBS ini mampu menjalankan campaign Less Waste dan Recycle More yang diusungnya secara global di Indonesia. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ternyata hal serupa juga dirasakan oleh Her Excellency Marina Berg dari perwakilan Kedutaan Swedia untuk Indonesia. Berikut mari kita simak cerita dari Ibu Marina. Hi everyone, it's an honor to celebrate 6 years of business together with Waste for Change. Let me take this opportunity to emphasize that there is a clear link between biodiversity and climate change. Climate change is for real,
And we must have the courage to speak about the way we can change the way we live. Through our choices, we can in different ways contribute to save the planet. Waste for Change is a good example. Sweden is a country that aims for a zero waste society, and recycling has for long become part of our daily living. The Swedish Embassy partnership with Waste for Change in Indonesia is one of the ways for us to lead by example. Waste to energy has become an important industry in Sweden. We even import waste to produce energy. The Swedish Embassy procured Waste for Change waste management service in 2018. The service covers waste collection from the Swedish Embassy and from the Swedish residents, as well as data collection and measurement of waste generated by the embassy staff. The embassy, all the staff, had the opportunity to follow Akabi's program by visiting a landfill and Waste for Change facilities last year. That was an eye-opener for all of us. I would also like to mention that the embassy has collaborations with one of the Waste for Change sister organizations, Greeneration, to promote sustainable lifestyle in Indonesia. Sustainable lifestyle for each individual is just as important as recycling in order to save the planet. Every individual can and should contribute to decrease of waste. Source separation of waste is made in an absolute majority of the Swedish households, in all working places and in schools, etc. Political reforms resulting in policies and regulations leading to great awareness and dedication among the Swedish citizens are the fundamental pillar for the Swedish green transition. Political will and public awareness have made Sweden one of the global leaders in sustainable waste management. We are the Swedish Embassy, and we support responsible waste management in Indonesia. We are so happy to be responsible and supportive to Waste for Change. Kami Kedutaan Swedia mendukung usaha bijak kelola sampah di Indonesia. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Tadi sudah kita dengarkan cerita dari Ibu Marina. Terima kasih Bu Marina, perwakilan Kedutaan Swedia untuk Indonesia. Dan sebuah fakta menarik nih Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita sedikit, ternyata melalui kerjasama dengan Waste for Change, Kedutaan Swedia untuk Indonesia ini ikut memperkenalkan perusahaan-perusahaan Swedia seperti IKEA contohnya di Indonesia kepada Waste for Change, sehingga memperluas dampak baik dari pengelolaan sampah bertanggung jawab ke lebih banyak area. Nah, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sambutan dari para perwakilan klien dan juga penerima apresiasi Waste for Change kali ini, berakhir pula acara Appreciation Day Waste for Change 2020. Terima kasih sekali lagi atas waktu serta kehadirannya. Saya Puri Anindita mewakili Waste for Change Alam Indonesia dan seluruh panitia yang terlibat pada acara hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan yang mungkin terjadi karena kita tidak sedang berada di situasi yang ideal dan mengusahakan yang terbaik dengan apa yang kita bisa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa di acara Waste for Change lainnya. Bye! Yuk ayo semua bijak kelola Hey semua, yuk bijak kelola sampah. Jaga lingkungan, lindungi bumi kita. Sampah di mana-mana, dari yang cair, gas dan juga padat. Mari ekosistem dunia, timbul bencana merusak kehidupan. Marilah kita perangi sampah agar bumi menjadi